Heb vertrouwen in ons en gaan we met z'n allen maken. Ready for baby metal. Make some noise. Lady, please stand up. Please stand up. Please stand up. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menyebar keturunannya di segala penjuru dunia dalam ranah sepak bola. Dan terbaru, terdapat nama Tommy St. Jago, remaja tangguh berdarah Indonesia Belanda Curaçao. Seperti kita ketahui sebelumnya, banyak sekali pemain-pemain yang bernaung di kompetisi Eropa, terutama Belanda, yang memiliki darah campuran dengan Indonesia. Hal ini tak mengherankan, mengingat Belanda dulu sempat menduduki wilayah tanah air selama ratusan tahun lamanya. Hal itu pun terbawa hingga kini, tepatnya dalam ranah sepak bola. Banyak pemain-pemain yang bermain di klub sepak bola Belanda, baik akademi hingga senior, dan memiliki darah Indonesia. Tak hanya dari Belanda, terdapat pula beberapa pemain keturunan Indonesia yang juga berkarier di luar negeri kincir angin. Salah satunya adalah Radja Nainggolan, bintang Inter Milan yang juga pernah memperkuat timnas Belgia. Terbaru, terdapat nama Pascal Stuy. Bek tangguh keturunan Indonesia Belanda ini bermain di divisi utama Liga Inggris, alias Liga Primer Inggris bersama dengan Leeds United. Bek berusia 21 tahun ini sempat viral saat laga pembuka Liga Primer Inggris. Kala itu, Leeds United bertandang ke tempat angker di Inggris, Anfield Stadium, markas dari Liverpool. Dalam laga tersebut, Leeds United kalah 3-4. Namun aksi Pascal dalam laga itu menjadi sorotan media-media ternama Inggris. Pasalnya, Pascal dimainkan sejak menit pertama karena untuk menggantikan bek utama Tepa Acox, yakni Liam Cooper. Membuat trio penyerang berkualitas Liverpool seperti Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino kewalahan, membuat legenda Leeds United, Noel Whelan, memuji remaja berdarah Indonesia itu. Saya pikir Struijk memiliki permainan yang baik di laga itu mengingat ia menghadapi 3 penyerang tangguh. Dia tidak banyak berbuat kesalahan, ujar Whelan usai laga Liverpool versus Leeds United. Remaja yang lahir pada tanggal 3 Januari 2000 ini memulai karirnya sebagai seorang pemain sepak bola dari Akademi Ajax Amsterdam. Dirinya pun pindah ke Akademi FC Utrecht sejak Juli 2011. Kehebatan Tommy St. Jago yang benar-benar jago dalam menjaga area pertahanan nyatanya menyita perhatian salah satu klub bersejarah Liga Primer Inggris, Aston Villa. Dilansir dari Sporting Ferret, Tommy St. Jago menjadi salah satu bidikan Aston Villa dalam bursa transfer. Tentu bila dirinya bergabung ke FC Utrecht, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk para fans sepak bola di Indonesia. Karena, bertambah satu lagi orang jago keturunan Indonesia yang berlaga di kancah Liga Primer Inggris. Bersalaman dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir ungkapkan isi kesepakatan bersama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan isi kesepakatannya bersama Shin Tae-yong. Mereka sama-sama ingin memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Nama Erick Thohir dan Shin Tae-yong belakangan ini memang tengah ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya orang nomor 1 PSSI itu diminta untuk segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong seusai berhasil memenuhi target timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang sukses memenuhi target dan bahkan membuat tim merah putih mencetak sejarah. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar sejak 4 kali keikutsertaannya. Keberhasilan itu membuat pecinta sepak bola tanah air meminta PSSI memperpanjang kontrak Shin. PSSI pun sebelumnya telah menanggapi terkait dorongan tersebut. Erick Thohir mengatakan bahwa kontrak Shin telah diperpanjang dan itu menunjukkan kepuasannya dengan kinerja pelatih asal negeri ginseng tersebut. Namun, perpanjangan kontrak itu disepakati sampai Juni 2024, dan setelah itu akan dievaluasi kembali nantinya.
Dalam perpanjangan kontrak tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku ada beberapa target yang diberikan. Salah satunya telah dipenuhi oleh Shin dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, tugas lainnya yang menanti yakni membawa timnas U23 Indonesia bisa mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Saya sama Coach Shin ada kesepakatan, ujar Erick Thohir sambil bersalaman sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu, 4 Februari 2024. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa ia dan mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut sebenarnya sama-sama pemenang. PSSI melalui anggota Exco, Arya Sinulinga tidak mau mengobrol janji perihal beramal lama proses naturalisasi untuk Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. PSSI memang tengah melakukan proses naturalisasi untuk beberapa pemain keturunan. Terbaru ada nama Martin Paes yang bakal dinaturalisasi. Martin Paes adalah pemain keturunan Indonesia Belanda. Dirinya memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Indonesia. Martin kini bermain di FC Dallas dan merupakan seorang penjaga gawang. Selama berseragam FC Dallas sejak Juli 2022, Paes tercatat tampil dalam 70 pertandingan. Untuk melakukan proses naturalisasi, Martin Paes pun sudah berada di Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kini usai bertemu Erick Thohir, kapankah Martin Paes bakal sah menjadi seorang WNI? Terkait hal ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga meminta sabar. Secepatnya. Kami tidak mau mengumbar janji kapan beres semua, ucap Arya Sinulinga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Pokoknya nanti semua sudah janji saja, tambah Arya seraya tertawa. Memang dengan datangnya Martin Paes menambah daftar pemain yang tengah melakukan proses naturalisasi. Sebelumnya sudah ada Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Bahkan keduanya pun sudah bertemu dengan Erick Thohir. Saat kembali dipertegas terkait peluang ketiganya bermain di timnas Indonesia, Arya kembali tidak mau mengobrol janji. Seperti diketahui timnas Indonesia bakal melakukan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F dengan menghadapi Vietnam pada Maret mendatang. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu bertindak sebagai tuan rumah pada 21 Maret. Lalu kemudian mereka ganti melawat ke kandang Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024. Profil Daniel Klein, kiper berdarah Indonesia-Jerman yang dirumorkan akan dinaturalisasi PSSI. Setelah Martin Paes, nampaknya PSSI juga akan menaturalisasi pemain keturunan Indonesia lain yang berposisi kiper. Kali ini, kiper muda berdarah Indonesia-Jerman dirumorkan akan dinaturalisasi PSSI. Kabar itu mencuat setelah salah satu jurnalis olahraga menghubungi Daniel Klein. Akun Instagram bernama Ahmad Reza 85 mengunggah foto Daniel Klein. Dalam foto itu bertuliskan caption perbincangan yang dia lakukan dengan Daniel Klein. Here we go, penjaga gawang keturunan Indonesia-Jerman yang bermain untuk FC Augsburg. Daniel Klein mengaku dihubungi pihak PSSI yang diwakili oleh Fardi Bahdim. Daniel Klein, ya Fardi Bahdim menghubungi saya dalam beberapa hari terakhir. Dia bertanya, apakah saya bisa membayangkan untuk bermain dengan timnas Indonesia? Tentu saja, saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia, menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke PSSI atau Indonesia, untuk mengurus proses naturalisasi. Tidak, kami belum membahasnya lebih mendalam, dia, juga, tidak membicarakan soal hal itu, AFC U23. Dari ratusan netizen yang berkomentar dalam postingan tersebut, banyak dari mereka yang setuju dengan kedatangan Daniel. Akan tetapi, di lain sisi kedatangan pemain keturunan Bali ini tentunya akan semakin memperketat persaingan antar kiper di timnas Indonesia. Daniel sedari kecil tumbuh di Akademi Sepak Bola Jerman. Kiper kelahiran Heidelberg ini pernah membela Akademi Waldorf Youth dan Hoffenheim Youth. Setelah itu Daniel secara teratur membela tim kelompok umur Hoffenheim dari U17 sampai U19.
Lalu, setelahnya Daniel dikontrak FC Augsburg di tahun 2021, lalu sekarang kiper bertinggi 1,93 meter ini tengah dipinjamkan ke SV Sandhausen sampai bulan Juni 2024. Dibidik PSSI untuk bela timnas Indonesia, Miljan Manhoef resmi gabung klub Inggris Stoke City. Kabar transfer datang dari pemain keturunan Indonesia, Miljan Manhoef. Nama Miljan Manhoef sempat menjadi perbincangan fans timnas Indonesia. Kabar transfer datang dari pemain keturunan Indonesia, Miljan Manhoef. Nama Miljan Manhoef sempat menjadi perbincangan fans timnas Indonesia. Pasalnya penyerang 22 tahun ini pernah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Miljan Manhoef memang bersyarat jika ingin melakukan proses naturalisasi. Pasalnya ia memiliki darah Indonesia dari sisi sang ibu. Kakek dari pihak ibunya berasal dari Indonesia yang pindah ke Suriname. Staf khusus Kemenpora untuk diaspora, Hamdan Hamedan, tak memungkiri sempat muncul nama striker muda itu untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, timnas Belanda U21 lebih dahulu coba mengamankan talenta mudanya tersebut. Pernah sih percakapan striker. Salah satu yang saya sebutkan saat diskusi dengan Shin Tae-yong, ini striker masih terbilang muda, ucap Hamdan Hamedan dikutip dari YouTube Sport TV Indonesia. Namanya Miljan Manhoef. Musim lalu dia gacor banget Agustus 10 di Eredivisie, masih 21 tahun sekarang sudah dipanggil Belanda, sambungnya. Melansir dari Transfermarkt, Miljan Manhoef memang gacor ketika berseragam Vitesse. Bahkan di usianya yang masih muda, ia sudah tampil reguler di tim utama. Tak ayal, timnas Belanda U21 memanggilnya di level klub. Performa penyerang berusia 22 tahun ini terbilang impresif. Sejauh ini Miljan Manhoef tampil dalam 88 pertandingan di semua kompetisi bareng Vitesse. Miljan Manhoef mencetak 16 gol dan sumbangan 14 assist. Berkat performanya impresif di Vitesse, karir Miljan Manhoef kini semakin berkembang. Nyatanya striker muda ini direkrut oleh klub Inggris, Stoke City. Dikabarkan bahwa Stoke City memboyong Miljan Manhoef dengan harga 4 juta euro atau sekitar 68,47 miliar rupiah. Miljan Manhoef dikontrak panjang sampai Juni 2027 mendatang di Stoke City. Senang telah menandatangani kontrak di klub cantik ini. Akan memberikan segalanya untuk dua arna ini dan semoga kita bisa melakukan beberapa hal hebat bersama, tulis Miljan Manhoef di Instagramnya. Adapun Stoke City kini bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kabar terkini perkembangan pemain-pemain yang kini sedang menjalani proses naturalisasi seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Ia mengatakan untuk saat ini pihaknya masih menunggu. Beberapa nama memang diketahui sedang menjalankan proses naturalisasi. Selain Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, ada lagi pemain yang berposisi sebagai kiper yaitu Martin Paes. Jauh sebelum dua pemain itu ada satu sosok yang sejatinya hanya tinggal mengambil sumpah setia sebagai WNI. Dia adalah Nathan Choyaon yang masih belum tahu kapan diambil sumpahnya. Kita masih menunggu Tom Haye untuk midfielder, gelandang, dan Oratmangoen di posisi depan. Itu dua, kita juga masih menunggu Nathan yang umurnya 21, siapa tahu bisa masuk U23, Piala Asia U23, kata Erick Thohir dalam keterangan yang diterima suara.com. Lebih lanjut, Erick berharap proses naturalisasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah selesai sebelum Maret 2024. Itu supaya kedua pemain tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kejuaraan itu timnas Indonesia dijadwalkan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Baru setelah itu duel dilanjutkan pada Juni mendatang. Tapi Tom Haye dan Oratmangoen untuk kualifikasi Piala Dunia, kalau bisa ikut bermain di bulan Maret, kalau bisa, ucap Erick Thohir.